Nah, kalau kemudian kita bicara Medan, kita bicara Depok, ya, maka kan ada satu argumen yang menarik ya, yang disampaikan bahwa ini bukan dinasti karena kartu keluarganya sudah berbeda dengan Jokowi. Ini kan juga membuat kita menjadi bagaimana ya, agak merasa terganggu gitu dengan logika-logika. Sepertinya memang diskusinya selalu dibawa ke ranah legal formal ya, Prof. Denny ya. Prof. Denny melihat konteks ini berjalan seolah-olah secara telanjang, tidak malu-malu tanda kutip begitu ya. Ada sudah mulai akan maju Depok, kemudian proses soal yang Gibran sebagai diajukan calon wakil presiden, bahkan ada partai begitu yang sibuk untuk mengajukan judicial review ya, menyesuaikan umur cawapres itu berapa minimal agar kurang lebih Gibran bisa masuk lah ke situ. Padahal kalau kita lihat semangatnya partai ini lahir dulu sepertinya akan membawa perubahan atau perbedaan pandang dari sisi dari sisi kultur politik dan lain sebagainya. Prof. Denny melihatnya seperti apa, Prof? Dinamika terakhir ini, Prof. Begini ya, kalau kita mau soal tentang demokrasi, dinasti, itu kan secara aturan sebenarnya yang paling penting kan meritokrasi. Ya. Ya tentu demokrasi berbeda dengan monarki ya. Kalau salah satu perbedaan utamanya kan dalam demokrasi itu ada proses election, ada proses pemilihan yang kita selalu lakukan lewat pemilihan umum 5 tahun sekali. Berbeda dengan monarki yang garis keturunan. Setiap sultan, raja, ratu, anaknya akan meneruskan kemudian kepemimpinan. Saya sepakat dengan rekan saya Zainal Arifin Mokhtar bahwasanya survei itu perlu dan penting. Tapi yang sekarang muncul kan survei itu hanya elektabilitas, keterpilihan gitu. Dan seakan-akan kita didorong untuk melihat siapa yang paling populer, popularitas, dan tidak kemudian melihat secara lebih dalam apa integritas, kapasitas, dan seterusnya. Nah, dinasti sebenarnya dalam konteks kalau itu dilakukan melalui proses pemilihan yang jujur dan adil, maka setiap orang termasuk anak siapapun, anak presiden, anak bukan presiden, anak gubernur, bukan anak gubernur, itu tidak menjadi soal. Karena kemudian putusan Mahkamah Konstitusi kan mengatakan soal dinasti ini juga tidak kemudian bertentangan dengan konstitusi kalau kemudian ada kerabat-kerabat pejabat-pejabat publik maju dalam pemilihan. Misalnya pada saat kemudian kerabat-kerabat pejabat negara ini maju, apakah dia tidak mengganggu prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilihan umum? Itu persoalannya. Nah, saya berpandangan pemilihan umum kita masih rentan dengan penyimpangan-penyimpangan, dan sayangnya itu tidak bisa diselesaikan melalui proses atau sistem yang ada. Sengketa hasil pemilu di MK misalnya, itu kalau jujur mau dilakukan, maka akan banyak sekali yang didiskualifikasi. Nah, kembali ke persoalan isu kita, Pak Jokowi. Di Gibran ada persoalan misalnya apakah kemarin pemilihan umum di Solo itu bisa kita nyatakan jujur dan adil. Saya mohon maaf, mohon izin mengkritisi itu. Salah satu sumber saya mengatakan bahwasanya memang itu sudah dalam desain pemenangan sebenarnya. Jadi saya mengatakan dalam satu kesempatan ini semacam sepak bola gajah gitu, yang pemenangnya sudah ditentukan. Mohon maaf, tentu ini perlu dilakukan proses klarifikasi. Tetapi dengan segala hormat, saya punya sikap yang tidak terlalu yakin bahwa kemarin yang terjadi di Solo itu adalah pemilihan yang bisa dikatakan jujur dan adil. Kemudian dalam konteks Gibran juga, saya juga mengatakan ada isu di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian batas umur.
Yang sekarang kalau menjadi capres dan wakil presiden itu 40 tahun. Kemudian tadi yang disebut ada partai PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia, yang kemudian menguji atas usia ini dan mengatakan yang tepat adalah 35 tahun. Ada beberapa kader Partai Gerindra, kalau saya tidak salah, juga ikut melakukan pengujian. Nah, ini membangun semacam awareness. Apakah ini bukan dalam konteks memberi jalan bagi Gibran yang umurnya belum 40 tahun berpasangan dengan calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo. Ini sudah menjadi diskusi wacana publik. Saya mengatakan ini harusnya tidak terjadi karena lagi-lagi masalah umur itu adalah open legal policy. Meskipun dalam putusan MK terkait pimpinan KPK yang terakhir, masalah umur ini kemudian dilihat bukan lagi sebagai open legal policy. Bahkan kemudian MK memberikan gratifikasi perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK 1 tahun ya kepada Firly dan kawan-kawan. Itu di Gibran, dan ini menjadi semacam kasus yang menjadi batu ujian lagi-lagi bagi Mahkamah Konstitusi. Saya dengan segala hormat tentu memberi apresiasi atas putusan sistem proporsional terbuka yang kemarin, tapi juga memberi catatan-catatan. Saya dikatakan melanggar kode etik misalnya pada saat menyampaikan antisipasi agar putusannya bukan sistem tertutup. Tapi MK kenapa tidak melihat ada pelanggaran kode etik pada malam sebelum putusan dibacakan, bahkan itu ada pertemuan antara ketua MK dengan presiden yang tidak penting-penting amat begitu. Tiba-tiba ada makan malam bersama. Itu bukankah itu satu hal yang kasat mata pertemuan dilakukan di saat besoknya ada putusan yang sangat penting. Kalaupun dianggap itu, dianggap itu tidak melanggar etika, apakah itu bukan satu hal yang patut dan tidak patut dilakukan? Apakah tidak bisa ditunda pembacaan itu? Dan itu masih soal Gibran. Di luar itu misalnya, Mas Indra, ada MK itu diberhentikan hakim konstitusinya. Tidak ada persoalan itu soal itu. Nah, kalau kemudian kita bicara Medan, kita bicara Depok, maka kan ada satu argumen yang menarik ya, yang disampaikan bahwa ini bukan dinasti karena kartu keluarganya sudah berbeda dengan Jokowi. Ini kan juga membuat kita menjadi bagaimana ya, agak merasa terganggu gitu dengan logika-logika. Sepertinya memang diskusinya selalu dibawa ke ranah legal formal ya, Prof. Denny ya. Betul, dan tapi kita lupa soal etika dan nilai sebenarnya begitu ya, Prof. Denny ya. Legal formal juga nggak begitu amat lah, Indra. Jadi sebagai orang hukum, saya termasuk yang sedih, termasuk yang tersinggung begitu. Kenapa hukum dilihat sebegitu tidak logis begitu? Karena soal berbeda kartu keluarga itu menjadi tidak ada urusannya dengan dinasti atau bukan, karena kan kaitannya dinasti itu kan hubungan anak, suami istri, jadi beda kartu keluarga kan tidak membatalkan hubungan itu.